Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izan Nur Almasnim 2200018288 kelas G. Akan mempresentasikan rangkuman tugas 8 sampai dengan 12 uji kompetensi. Pertama, pendahuluan JavaScript dan PHP. JavaScript adalah bahasa pemrograman sisi klien yang dijalankan di dalam browser pengguna. Sedangkan PHP adalah bahasa skripsi si server yang dirancang untuk pengembangan web, terutama untuk menghasilkan halaman web dinamis dan pengelola basis data. Nah, kode PHP dijalankan di server dan hasilnya adalah kode HTML murni yang dikembalikan sebagai respon ke browser. Sedangkan kode JavaScript dijalankan di browser dan bukan di server. Keduanya dapat digunakan secara mandiri dan kolaboratif dan dapat menghasilkan keajaiban. Validasi JavaScript. Apa itu validasi? Validasi adalah proses memeriksa dan memvalidasi data yang dimasukkan oleh pengguna dalam form atau input lainnya untuk memastikan bahwa data tersebut memenuhi aturan atau kriteria tertentu sebelum diproses lebih lanjut. Tujuan validasi adalah untuk memastikan bahwa data yang diterima adalah valid, akurat, dan sesuai dengan harapan. Validasi dapat dilakukan baik di sisi klien dalam browser maupun di sisi server pada server yang mengelola permintaan. Validasi di sisi klien umumnya dilakukan menggunakan JavaScript. Contohnya di sini kita gunakan validasi JavaScript. Itu di sini ada fungsi validasi JavaScript. Ada form. Di sini saya contohkan formnya saya tidak isi untuk jenis kelamin. Maka if di sini programnya, contohnya if ini adalah kondisi yang akan memeriksa apakah variabel JK memiliki nilai atau tidak. Jika tidak memiliki nilai, maka akan ditampilkan sebuah pesan peringatan dan fungsi akan dihentikan. Jadi ketika saya tidak mengisi form jenis kelamin, maka akan ada pop-up. Yaitu pemberitahuan bahwa jenis kelamin harus diisi. Proses validasi melibatkan penggunaan aturan atau kondisi tertentu yang harus dipenuhi oleh data. Validasi penting untuk meningkatkan keamanan dan kualitas data yang diterima oleh suatu sistem. Dengan melakukan validasi yang tepat, kita dapat mencegah kesalahan, serangan keamanan, dan memastikan bahwa data yang diterima sesuai dengan harapan dan dapat diandalkan untuk diproses lebih lanjut. Jadi itu fungsi daripada validasi. Kemudian ada sintak dasar PHP. Berikut contoh dari sintak dasarnya. Kita menggunakan program operator perbandingan. Contohnya di sini, variabel A menginisialisasi variabel A dengan nilai 5 dan variabel B dengan nilai 4. Kemudian kita membandingkan nilai A dengan nilai B. Contoh di sini, operator perbandingan, apakah 5 sama dengan 4? Jika true berarti 1, jika false maka 0 atau kosong. Di sini false, karena 5 tidak sama dengan 4, maka hasilnya 0 atau kosong. Kemudian apakah 5 tidak sama dengan 4? Ya, benar. Maka true. True yaitu 1. Sini, apakah 5 lebih besar daripada 4? True, 1. Apakah 5 lebih kecil dari 4? False, maka 0. Dan di sini, apakah 5 sama dengan 4? Dan apakah 5 lebih besar dari 4? 0. False, karena 5 tidak sama dengan 4. Sedangkan di sini ya, ada apakah 5 sama dengan 4 atau 5 lebih besar daripada 4. Karena ada yang salah satu yang benar, itu 5 lebih besar daripada 4, maka hasilnya true, 1. Percabangan PHP. Di sini kita akan bahas tentang percabangan, yaitu pengkondisian if. Di sini contohnya program konversi nilai. If nilai angka lebih besar daripada 80 atau sama dengan 80 dan nilai angka lebih kecil atau sama dengan 100, maka akan return A, mengembalikan hasil yaitu nilai A. Ini adalah kondisi yang mengecek apakah nilai angka lebih besar atau sama dengan 80 dan
lebih kecil atau sama dengan 100. Jika iya, maka fungsi akan menghasilkan nilai huruf A. Contohnya di sini tampilan di browser, yaitu kita masukkan nilai angka 80, maka nilai yang dihasilkan yaitu A. Kemudian penanganan form. Di sini kembali lagi dengan form. Contohnya di sini kita sintak program validation. Di sini lebih komplit karena kita di sini akan menggunakan input tipe radio. Contohkan di sini yaitu input radio yaitu jenis kelamin. Pertama kita mengisi formnya, kemudian saya kosongkan untuk gender, saya tidak memilihnya. Maka ketika if, contohnya di sini, if empty kosong gender, artinya jika gender kosong tidak diisi, maka gender akan mengeluarkan pesan gender is required. Ini adalah kondisi memeriksa apakah form gender sudah dipilih atau belum. Dan di sini pengkondisiannya. Tapi jika gender kita pilih, maka di sini gender R tidak diisi dengan gender is required. Jadi nantinya di sini pesan tetap akan disampaikan, dikeluarkan di PHP echo gender R. Tapi karena tidak ada isinya, maka akan kosong. Berhubungan di sini saya tidak mengisi gendernya, maka di sini akan gender R-nya akan diisi. Diisi dengan string gender is required. Maka ketika hasilnya tampilan browser akan keluar di sini. Dan penanganan form dengan JavaScript. Sama seperti yang tadi. Pertama di sini kita ada link rel style sheet dan href style validation.css. Di sini saya menggunakan CSS. Menghubungkan dokumen HTML dengan file CSS eksternal yang digunakan untuk mempermudah tampilan form. Saya menggunakan CSS eksternal di sini. Kemudian ada form action dengan metode post. On submit memanggil fungsi validasi. Membuat form dengan aksi action dan metode yang ditentukan pada saat form disubmit, fungsi validasi akan dipanggil untuk melakukan validasi. Di sini sintak program validasinya. Di sini kita panggil CSS-nya. Kemudian di sini kita panggil fungsi validasi, yaitu JavaScript-nya di sini, fungsi validasinya. Contohnya kita di sini tidak mengisi email, maka akan muncul pop-up. If nama tidak sama dengan kosong dan email tidak sama dengan kosong dan alamat tidak sama dengan kosong, artinya jika nama, email, dan alamat tidak kosong, melakukan pengecekan apakah semua file, nama, email, alamat telah diisi. Jika iya, fungsi akan mengembalikan nilai true untuk melanjutkan submit form. Jika tidak, akan ditampilkan pesan peringatan dan fungsi pengembalian nilai false untuk mencegah submit form. Jadi ketika ada yang tidak terisi, maka akan muncul pop-up dan program akan dijeda atau di stop untuk tidak submit, untuk mencegah submit, sehingga data yang di dalam tetap ada dan tidak menghilang. Kemudian array PHP.
Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan nilai atau elemen dalam satu variabel. Secara sederhana, array dapat dianggap sebagai wadah yang dapat menampung beberapa nilai dengan tipe data yang sama. Setiap elemen dalam array memiliki indeks yang mengidentifikasikan posisinya dalam array. Indeks dimulai dari 0 untuk elemen pertama, kemudian diikuti oleh 1, 2, dan seterusnya. Dengan menggunakan indeks, kita dapat mengakses atau memanipulasi nilai individu dalam array. Contohnya di sini, penggunaan for dan for each dalam array. Di sini kita menggunakan array dalam PHP. Pertama, kita menginisialisasikan variabel arwarna dengan array itu red, orange, pink, blue, green, yellow. Nah, kemudian di sini ada for. Di sini jelaskan for variabel i sama dengan 0. I lebih kecil dari count arwarna. Di sini kita fungsi count arwarna untuk menghitung banyaknya array. Di sini i++. Memulai loop for yang akan berjalan sebanyak jumlah elemen dalam array. Dan variabel i digunakan sebagai penghitung iterasi. Kemudian di sini ada echo warna. Echo warna font color menampilkan teks warna diikuti dengan elemen warna dari array arwarna. Warna teks ditentukan oleh nilai elemen yang sedang diakses. Jadi nanti warna akan sesuai dengan string akan sesuai dengan warnanya. Sedangkan untuk for each, memulai loop for each yang akan mengulang setiap elemen dalam array. For each arwarna as warna. Jadi akan mengulang variabel arwarna menjadi sebagai warna. Yang akan mengulang setiap elemen dalam array arwarna, setiap elemen akan disimpan dalam variabel warna untuk setiap iterasi. Jadi nanti array yang ini atau variabel yang arwarna yang menyimpan array akan dijadikan menjadi sebuah variabel baru yaitu warna. Maka nanti di sini yang ditampilkan itu warna itu sendiri, bukan arwarna. Maka hasilnya akan sama. Di sini tampilan hasil outputannya. Kemudian di sini ada fungsi PHP. Fungsi memiliki macam-macam ya. Contohnya ada fungsi parameter dan retur. Ada juga fungsi yang tanpa parameter dan tanpa retur. Jadi fungsi adalah blok kode yang terpisah yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu dan dapat dipanggil dari bagian lain dalam program. Fungsi memungkinkan pengorganisasian kode menjadi unit yang terpisah dan dapat digunakan kembali, sehingga memudahkan pengembangan, pemeliharaan, dan pembacaan kode. Fungsi dapat menerima input dalam bentuk argumen atau parameter, melakukan operasi tertentu, dan mengembalikan output atau nilai kembali ke pemanggilannya. Dengan menggunakan fungsi, kita dapat memecahkan program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan terkelola, sehingga memudahkan pemrogram modular dan memisahkan logika program. Contohnya di sini, fungsi parameter dan retur, yaitu gunakan passing by reference. Di sini jadi fungsinya itu kita menggunakan parameter. Yang mana parameter ini yaitu menggunakan reference. Artinya kita mengambil address, alamatnya. Yang dimana nantinya, contohnya di sini string Universitas Ahmad Dahlan. Kemudian di sini akan ditampilkan string Universitas Ahmad Dahlan. Kemudian di sini dipanggil echo tambah string. Di sini kita panggil fungsi tambah string di sini dengan str
STR ditambah di Yogyakarta. Membuat contohnya fungsi tambah string str membuat fungsi dengan nama tambah string. Fungsi ini memiliki satu parameter yaitu variabel str yang ditandai dengan simbol dan sebelum variabelnya. Hal ini menandakan bahwa parameter tersebut merupakan sebuah reference alias dari variabel asli yang akan diubah nilainya. Nah, kemudian di sini variabel str di Yogyakarta dalam fungsi tambah string nilai parameter str ditambahkan ke string di Yogyakarta. Operasi ini mengubah nilai asli dari variabel yang direference. Kemudian akan return mengembalikan nilai parameter str yang sudah diubah. Jadi di sini ketika dia sudah ditambahkan akan menghasilkan utilitas Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Kemudian kita mengeluarkan kembali panggil echo string sama dengan string. Di sini Universitas Ahmad Dahlan, di Yogyakarta tetap ada di Yogyakartanya. Karena yang kita ubah yaitu melewati addressnya, alamatnya. Sehingga sekalipun itu sudah keluar dari fungsi, maka hasilnya tetap sudah diubah. Mungkin cukup sekian. Atas kekurangannya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.